Perkenalkan, nama saya Maulita Nur Anissa, perawat Puskesmas Aji Barang 2, Kabupaten Banyumas. Dan saya di sini sebagai programmer tuberkulosis di Puskesmas Aji Barang 2. Nah, teman-teman semua, tahu nggak sih kalau tuberkulosis itu peringkat ketiga di dunia? Menurut WHO, Indonesia peringkat ketiga penyandang penyakit tuberkulosis sedunia terbanyak setelah India dan Cina. Teman-teman, udah tahu belum tuberkulosis itu apa? Kalau belum, mari kita pelajari bersama. Halo teman-teman semua, mari kita belajar bersama mengenai tuberkulosis. Dipersembahkan oleh Maulita Nur Anissa, ahli media keperawatan. Sudah pada tahu belum definisi dari tuberkulosis? Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jenisnya dari penyakit tuberkulosis, yang pertama ada tuberkulosis paru. Ini berarti bakteri tersebut menginfeksi organ paru kita. Mari kita lihat perbedaan paru normal dan paru yang sudah terinfeksi bakteri. Terlihat berbeda bukan? Kemudian yang kedua tuberkulosis ekstra paru. Ini berarti bakteri tersebut menginfeksi organ selain paru. Contohnya tuberkulosis tulang, tuberkulosis kelenjar atau limfadenitis TB, mastitis TB atau menyerang area payudara, kemudian tuberkulosis kulit, dan tuberkulosis abdomen atau usus. Bisa juga menginfeksi organ lainnya dan namanya pun mengikuti. Mari kita lihat bentuk dari Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berwarna merah dan berbentuk batang ya teman. Gejala penyakit tuberkulosis sendiri, gejala utama atau ciri khasnya itu batuk berdahak maupun tidak berdahak kurang lebih selama 2 minggu. Untuk gejala lainnya, ada demam meriang, batuk berdahak, biasanya juga bercampur dengan darah, nyeri dada, berkeringat tanpa sebab pada sore atau malam hari, nafsu makan menurun, berat badan juga menurun. Pada anak-anak, biasanya anak tersebut menjadi kurang aktif atau kita juga bisa sebut anaknya dengan kata lesu. Penularan tuberkulosis ini melalui udara ya teman. Sumber penularannya ini adalah dari percikan dahak penderita sakit TBC. Jadi ketika ada pasien dengan sakit TBC aktif, kontak dengan lingkungan sekitarnya, dan penderita tidak menggunakan masker dengan orang sekitarnya tidak menggunakan masker akan sangat berpengaruh dengan tertularnya tuberkulosis. Terlebih jika daya tahan tubuhnya sedang menurun, seperti penyakit HIV/AIDS, kemudian kontaknya juga lama, itu akan memungkinkan terkena sakit tuberkulosis semakin besar. Dan pada lansia dan anak-anak itu juga akan menjadi lebih rentan terkena sakit TBC. Bakteri tersebut bertahan di ruangan gelap dan lembab, bahkan ini bisa sampai berbulan-bulan. Jumlah bakterinya pun bervariasi, ketika kita berbicara hingga 210, ketika batuk hingga 3.500, dan ketika bersin dari 4.500 hingga 1 juta. Untuk diagnosis tuberkulosis sendiri, untuk gold standarnya yaitu menggunakan cek dahak, menggunakan Gene Expert atau TCM, bisa juga dengan PTA, dan kita lihat menggunakan mikroskop. Bakteri ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ya teman, atau bisa juga kita menggunakan rongsen dada. Kemudian pada anak-anak biasanya menggunakan uji tuberkulin, karena anak-anak susah untuk mengeluarkan dahak. Dan diagnosis ini akan didiagnosa oleh dokter. Perlu menjadi informasi atau menjadi poin penting, pengobatan tuberkulosis minimal dilakukan selama 6 bulan dan harus minum obat secara teratur. Pengobatan TBC itu gratis ya, dan kita bisa berobat ke fasilitas layanan terdekat seperti ke puskesmas atau ke rumah sakit milik pemerintah. Untuk pencegahannya, yang pertama, selalu menggunakan masker ketika daya tahan tubuh sedang menurun. Yang kedua, cuci tangan 6 langkah dengan sabun di bawah air mengalir.
Yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang. Yang keempat, tidak menggunakan alat makan dan alat minum secara bersama-sama, menerapkan etika batuk dengan benar, dan yang terakhir, berjemur di pagi hari ketika ada sinar matahari. Perlu digarisbawahi ya teman, penyakit ini atau penyakit TBC bukan penyakit turunan, namun penyakit ini bisa menyerang ke siapa saja dan tidak pilih-pilih, dari balita hingga lansia. Dan kita harus menstop stigma TBC adalah aib, karena sakit TBC bisa sembuh selagi kita menjalankan pengobatan dengan benar dan patuh. Nah, sudah bisa dipahami semua kan teman-teman? Jadi, mari kita bersama sukseskan program pemerintah Sukses Eliminasi TB tahun 2030. Salam tos TB, temukan, obati, sampai sembuh. Terima kasih, salam sehat selalu.